sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit Al-Fakir akan menceritakan sebuah kisah yang luar biasa, di mana mudah-mudahan dengan kisah ini kita semua mendapatkan hikmahnya sehingga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang berada di situ bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang sedang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas salah seorang mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rabb, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku.' Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun.' Lantas orang itu berkata, 'Ya Rabb, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sampai di sini mata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkaca-kaca. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau menangis. Lalu beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Lalu Allah berkata kepada orang yang mengadu tadi, "Sekarang angkat kepalamu." Lantas orang itu mengangkat kepalanya dan ia berkata, "Ya Rabb, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dengan puri dan singgasananya yang terbuat dari emas dan perak bertatahkan intian berlian. Istana-istana itu untuk nabi yang mana, ya Rabb? Untuk orang siddiq yang mana, ya Rabb? Untuk syuhada yang mana, ya Rabb?" Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya." Lantas orang itu berkata, "Siapakah yang mampu membayar harganya, ya Rabb?" Allah berfirman, "Engkau pun mampu membayar harganya." Orang itu terheran-heran sambil berkata, "Dengan cara apa aku membayarnya, ya Rabb?" Allah berfirman, "Caranya, yakni engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepadaku." Orang itu berkata, "Ya Rabb, kini aku memaafkannya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalau begitu, gandeng tangan saudaramu itu dan ajak ia masuk surga bersamamu." Setelah menceritakan kisah itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian saling berdamai dan memaafkan. Sesungguhnya Allah mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin." Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah tadi ini dikutip atau dinukil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan hati yang nilainya tinggi di hadapan Allah adalah meminta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan. Oleh karena itu, maafkan diriku ya sahabat-sahabatku, maafkan diriku wahai saudara-saudaraku sekiranya pernah menyakitimu. Semoga kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.